Golongan murid ini artinya apa, Mah? Golongan A artinya harus dihormati, golongan B biasa aja, dan golongan C harus direndahkan. Kalau gitu, amit-amit deh aku bakal dapat golongan C, Mah. Mama sih yakin banget kamu bakal dapat golongan murid A, karena dulu waktu Mama sekolah, Mama juga dapat golongan murid A loh. Oh, oke, Mah. Kalau gitu aku jadi pede kan. Tapi sampai sekarang masih belum muncul. Sabar, napa? Munculnya tuh pas kalian udah ngumpul di aula. Oh, iya udah kalau gitu aku pamit ke sekolah dulu ya, Mah. Sebelum itu kamu harus bawa bekal nih. Buset, bekal apaan, Mah? Cuma sebiji doang gini. Ini mah cuma bikin geli-geli lambung doang. Bersyukur, Nak. Saya sabar banget golongan muridnya bakal muncul sebentar lagi. Kalau malah nggak sabar sih, padahal semua orang tuh ketakutan, Vel. Loh, kenapa harus takut? Kita pede aja, siapa tahu kita dapat golongan A kan? Gue dapat bocoran katanya kebanyakan tuh orang dapat golongan C. Ya udahlah, kalau nggak dihormati terima aja. Golongan C itu bukan sekedar tidak dihormati, tapi bisa-bisa dihabisi juga. Yang bener aja loh kalau gitu. Semoga aja gue nggak dapat golongan C deh. Lo kan tahu sendiri keluarga gue tuh bukan keluarga terpandang, jadi kemungkinan besar gue bakal dapat golongan C. Lo tenang aja, kayak gue bakal lindungin lo. Caranya serahkan aja ke gue. Bu, bisa nggak sih golongan murid C itu ditiadakan aja? Karena bikin repot, tau nggak? Kenapa? Pasti kamu takut tertindas kan? Kalau saya sih nggak perlu takut, Bu, karena saya bakal dapat golongan murid A. Wah, hebat-hebat. Pede sekali ya kamu, padahal di data saya kamu bukan dapat golongan A. Hah? Ibu punya datanya? Iyalah, saya yang akan umumkan golongan murid kalian. Kalau gitu, maafin saya ya, Bu, karena saya terlalu pede tadi. Orang kayak kamu itu pantas buat tidak dihormati. Hah? Kalau Bu Guru bilang kayak gitu, kemungkinan besar gue dapat golongan murid C dong. Aduh, jangan deh. Anak-anak, golongan murid kalian akan dibagikan dalam 3, 2, 1. Wah, gue dapat golongan A, kalian semua harus hormat sama gue ya. Kalau gue golongan B, ya udahlah, yang penting masih bisa diselamatkan dan masih dihormati sama beberapa orang kan. Loh, golongan gue C? Hah? Kenapa Keisha dihabisi, Bu? Golongan murid C itu pantas buat Metong. Kalau golongan kamu sendiri apa? Golongan saya... Ih, aneh, kenapa punya gue sendiri yang belum muncul? Kamu gak bakal bisa bohongin saya tentang golongan murid kamu, karena saya punya listnya. Saya cuma perlu kamu konfirmasi. Kayaknya Bu Guru gak benar-benar punya list. Kalau gitu gue bohongin aja. Golongan saya abu. Mustahil. Loh, iya beneran abu, saya gak bohong loh. Ya udah. Tuh kan bener, gue yakin guru ini pasti ngerencanain sesuatu. Kira-kira hal baik atau hal jahat ya. Keisha, gue tahu lo punya pengetahuan tentang golongan murid kan. Kalau gitu, kasih tahu gue sesuatu dong. Kenapa golongan murid gue masih belum muncul? Yang sopan dong. Aku kan golongan murid A, masa nggak dihormati sama sekali. Oh gitu ya. Baiklah, Ratu Sejagat, Tasya yang cantik dan baik hati dan tidak sombong. Tolong kasih tahu saya alasannya. Aku nggak pernah ngalamin kasus ini sebelumnya sih. Tapi yang kamu pegang itu kan dari tadi jimat. Ini bekal dari nyokap gue, masa jimat sih? Iya, kalau kamu makan jimat itu pasti golongan muridnya bakal muncul. Yang bener, kalau gitu langsung aja gue makan. 3, 2, 1. Aku harus jawab pertanyaan. Ya ampun. Tenang aja, Nak, karena kali ini tuh temanya Ramadan. Mama yakin kamu pasti bisa. Oh, kalau itu mah gampang. Aku yakin aku pasti jadi juaranya. Kalau jadi juara bakal dapat apa, Mah? Kamu akan dapat 10 kuadriliun. Wih, keren. Kalau kayak gitu aku nggak perlu kerja lagi, Mah. Cuma jawab pertanyaan ini aja bisa dapat uang. Mama tuh suruh kamu tenang ya, bukan ngeremehin kayak gitu. Pertanyaannya susah loh, belum tentu kamu bisa jawab. Oh, gitu ya, Mah. Kalau gitu aku udah siap buat jawab nih. Tapi kok nggak muncul-muncul? Nanti munculnya pas kamu udah di sekolah. Pertanyaan yang pertama, rukun iman pertama. Waduh, apa ya? Ya elah, Vel, mustahil banget lo nggak tahu. Tapi kan gue beneran lupa, soalnya kemarin gue baru lupa ingatan. Ya udah, kalau gitu gue kasih clue deh. Jangan. Kalau lo kasih clue, nanti kalau gue jadi juara, hasilnya bakal bagi 2 sama lo dong. Nggak mau ah. Kalau gitu buruan lo tebak. Iya, kayaknya gue mulai inget deh. Iman kepada malaikat. Loh, kok salah? Ya iyalah salah, itu kan rukun iman yang kedua. Gimana sih lo? Oh gitu ya, kalau gitu artinya gue kebalik. Harusnya iman kepada Allah. Nah, itu kan baru bener. Iya. Anak-anak, untuk ujian hari ini ditiadakan ya. Asik! Yuhu! Jangan seneng dulu karena ujiannya tuh diganti sama jawab pertanyaan yang ada di atas kepala kalian. Kalau itu mah gampang, Bu, nggak usah dipermasalahin, tutup mata saya juga bisa lolos. Jangan sombong dulu, Vel, dari tadi gue yang ketiga nggak jalan-jalan nih. Sama gue juga stuck di yang ketiga nih. Lah, gue sih nggak tahu ya, soalnya gue masih yang kedua nih. Pokoknya kalian harus menjawab pertanyaan itu, baru kalian lulus ujian dan diberi bonus uang. Iya, Bu, bener, uangnya banyak kan, ada 10 kuadriliun. Loh, kok ketawa? Saya serius loh, Bu. Mana ada 10 kuadriliun? Kita kan nggak tahu nominalnya berapa. Alah, jadi Mama ngasih tahu itu cuma kira-kira doang. Makanya kalau orang ngomong jangan ditelan bulet-bulet. Iya deh, iya. Sekarang udah waktunya pertanyaan yang kedua muncul kan? Apa syarat sah sholat? Waduh, sama tuh kayak pertanyaan gue yang tadi. Kalau gitu jawabannya ya harus dimulai dari niat dulu dong. Loh,
Kok nggak ada perubahan sih? Lo harus jawab lebih dari satu. Syaratnya kan nggak cuma satu. Walah, kalau gitu gue sebutin 3 aja deh. Tadi udah yang pertama, terus yang kedua menghadap kiblat, yang ketiga menutup aurat. Ini gue lihat-lihat lo pinter juga ya, Vel. Iya, soalnya gue pernah belajar tentang agama Islam sedikit-sedikit. Widih, marvelous, marvelous. Tasya, kalau diem doang di sini nggak tebak pertanyaan. Udah, dan sekarang gue lagi jalanin yang kelima. Oh, itu artinya lo lolos dong yang ketiga. Kasih tahu gue dong, pertanyaan yang ketiga apa sih? Oh, pertanyaan yang ketiga itu ya, gampang kok. Gue yakin lo pasti bisa. Ah, masa sih kalau gitu gue jadi kepedean nih. Gak sabar deh pertanyaan yang ketiga muncul. Loh, kok dia dihabisi? Itu karena dia udah salah lebih dari 3 kali. Wah, ternyata ada batasan salahnya. Tadi saya udah salah 1 kali loh, Bu. Itu artinya kamu harus hati-hati, nak. Sekarang kamu tebak deh yang ketiga. Pasti udah muncul kan? Iya, Bu. Ini saya lagi nunggu muncul. Hah? Tahu asal uang atau asal barang? Asal uang aja deh, soalnya orang-orang di kota gue itu kan mata duitan. Non, ayo kita makan kaviar, saya traktir deh. Loh, gaji bapak kan dikit, dapat uang dari mana bapak buat beli kaviar? Rahasia. Mencurigakan. Hah? Ternyata asal uang bapak itu dari ratu. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya kalau sebenarnya saya itu adalah bodyguard seorang ratu di kota kita. Nggak percaya saya. Dan selama ini saya berhasil dapat 2 M per bulan. Buset! Vel, mending lo nggak usah masuk ke sekolah ini lagi deh, karena lo pasti nggak punya uang kan buat bayar uang sekolah. Ya jelas punya lah, orang tua gue kan kaya. Kayaknya lebih kayaan gue sih daripada orang tua lo. Dela, asal uang lo dari Tiara, itu mah udah pasti karena Dela itu babu gue dan dia gue gaji 100 juta per bulan. Makasih banyak ya, Ti, bulan ini gue minta naik gaji. Nggak tahu diri ya lo? Kenapa uang lo sebanyak itu, Ti? Wah, lo dapet duit dari orang tua lo? Iya, orang tua gue itu bekerja di kerajaan, makanya duitnya tuh kenceng. Wow. Kenapa ya semua orang yang kerja di kerajaan itu duitnya pada banyak? Itu pertanyaan terlarang, pokoknya lo nggak boleh cari tahu. Bener, bisa-bisa nanti lo dikutuk jadi batu tuh sama si ratu. Hah? Jadi batu? Bu, sini saya bantuin. Nggak mau, asal kamu tahu aja ya, isi dalam tas saya ini adalah uang semua. Oh gitu ya, Bu, harusnya asal uangnya dari kepala sekolah kan, karena kepala sekolah yang gaji. Hah, ternyata dari uang kas kelas. Kamu jangan bilang siapa-siapa ya kalau saya mencuri. Ya udah deh, kamu sebutin permintaan kamu apa, nanti saya bakal kabulin. Serius, apapun ya, kalau kayak gitu saya bakal minta buat ketemu sama ratu. Dengan begini gue bisa melihat asal uangnya ratu dan gue bakal minta tip. Ya ampun, itu mah mustahil. Ya udah, kalau ibu nggak mau saya bakal sebarin. Ya udah deh, nanti pulang sekolah saya bakal minta ratu buat kesini. Kamu tunggu aja di ruangan saya. Ternyata saya tamu eksklusif ya, sampai ratu datang kesini loh buat saya doang. Ini semua terpaksa. Kalau tunggu dulu, lo yakin mau ketemu sama ratu? Iya, emang kenapa? Gue tuh penasaran kenapa ratu bisa punya uang sebanyak itu. Jangan sampai lo ucap pertanyaan itu di hadapan ratu, karena dia bisa marah besar, bisa-bisa dunia ini hancur. Iya, lo tenang aja karena gue punya kekuatan. Kalau asal uang lo dari ratu, ternyata lo bawahannya ratu. Pantas saja ya, selama ini duit lo tuh banyak. Gue pikir lo jaga lilin. Sembarangan ya, ini semua hasil kerja keras gue dan gue bisa menghasilkan 500 juta per bulan. Apa? Lu mana sih, Bu Guru? Kenapa jadi gue sendirian di ruang guru kayak gini? Kalau gue ketemu ratu sekarang bisa-bisa awkward kan? Feli, kamu ngomong apa sama ratu? Dia marah besar lo menuju ke sini. Perasaan saya belum ngomong apa-apa, Pak. Emangnya kenapa ya? Dengan emosinya dia membawa dor-dor ke sekolah ini. Aduh, takut banget deh kalau dia sampai menghabisi orang. Waduh, jangan-jangan targetnya saya lagi. Ya ampun, saya minta maaf deh, Pak. Sudah terlambat karena dia sudah mau sampai. Ya udah kalau gitu Bapak aja deh yang ngasih tahu asal uangnya ratu tuh dari mana. Bapak kan bodyguardnya jadi pasti tahu. Tidak, saya tidak akan membocorkan rahasia ratu karena ini sangat berbahaya. Apa sih maksud Sepang ini? Masa ratu bahaya? Dan gue nggak percaya kalau ratu kejam. Feli, itu dia ratunya, tapi kamu harus persiapkan mental kamu dulu ya. Iya udah deh, Bu. 3, 2, 1. Mana yang namanya Feli? Segera menghadap saya.